Saudari Insinyur Ratna Mahmud dan Saudari Hajah Suwarti. Kalau ibu lihat Musirawas, yang paling buat ibu sedih tuh yang mana Musirawas? Ada nggak yang ketika ngeliat ini ibu sedih dan miris melihatnya sebagai seorang ibu? Pemerataan infrastruktur dan pendidikan. Oke Pak, mulai. Ya, welcome Bupati Musirawas, Ibu Hajah Ratna Mahmud. Ya, selamat datang di podcast Mas Bro. Ya. Ini apa ya? Umatnya Musirawas ya Bu ya? Insya Allah. Umatnya Musirawas. Insya Allah. Insya Allah ya. Karena kalau kita lihat di Pilkada 2020, Ibu ini adalah satu-satunya kepala daerah perempuan yang terpilih tahun 2020. Ya. Ya Bu ya, selamat sekali lagi Bu. Karena Februari ini mungkin 1 tahun ya Bu ya? Ya, tanggal 26. 26 ini 1 tahun ya? Ya. Oh, berarti ini kita pemirsa semua, berarti ini spesial 1 tahun Ibu Ratna Mahmud dan Ibu Suwarti memimpin Kabupaten Musirawas. Benar sekali. Nah, jadi mungkin ini Bu, kita ulangi lagi kemarin pada saat Pilkada 2020 nih. Tentu punya visi dan misi dong Ibu ya, Ya. untuk membangun Musirawas dengan jargon mantapnya, Ya. ya, maju, mandiri, Bermartabat. bermartabat, ya, mantap sekali memang. Iya. Kalau Jawa Linggau tuh Bu, mantap beno. Ya, jadi kita pengen tahu dulu nih Bu, apa visi dan misi, dan mungkin saya lihat ininya seperti ini ya, logo dan jargonnya seperti ini. Iya, Bu. jargon. Seperti ini ya. Kalau saya baca-baca itu kan melambang, ada maknanya semua. Iya. Ada 9. Iya. Berarti kan 9. oh ini 9. Ini M. Ini M, itu Ya. M. Ya. Oh, berarti tidak sembarang buat jargon seperti ini Bu ya. Jadi mungkin kita pengen tahu dulu nih Bu, visi dan misi ataupun 9 program prioritas yang dicanangkan Bupati Musirawas Ibu Hajah Ratna Mahmud untuk Kabupaten Musirawas. Oke. Jadi saya mempunyai misi, yaitu terwujudnya Musirawas mandiri, Mandiri, maju, mandiri, bermartabat. Jadi mantap. Maju di mana artinya masyarakat itu bergerak ke depan dan untuk yang lebih baik. Mandiri artinya kita bisa optimal mengelola sumber daya alam yang ada di Musirawas ini. Bermartabat, layak hidup sejahtera dan berbudaya. oh ternyata Itu visinya itu. itu mantap. Mantap. Maju, Mandiri, mandiri, bermartabat. bermartabat. Ya. Ya, mantap. Ya, itu visi dan misi. Visi, Bu, ya? visi. Visi ya. Ah. Kalau 9 program prioritas Bu, 9 program prioritas itu yaitu saya menginginkan Musirawas ini jalan-jalan dalam satu periode mulus. Yaitu saya kepengen bahwa masyarakat Musirawas ini yaitu berakhlak, beriman. Jadi saya menginginkan setiap desa 1 rumah tahfiz Al-Quran. wow, luar biasa. Dan itu sudah terlaksana. Sudah terlaksana Ya, kalau jalan mulus itu mulai bahasa Linggau itu, bahasa Musirawas itu begoyo. Begoyo, Nah, begoyor ya. begoyo, ya begoyor. Yaitu saya juga sudah dilaksanakan, yaitu santunan kematian 3 juta per orang. Santunan kematian. Iya, itu sudah dilaksanakan. Perdanya juga sudah ada. Kemarin kita sekitar 1.960 yang kita sudah bayar. Yang sudah kita bantu itu Bu, ya? Ya, yang sudah kita bayarkan. Mau duluan? Mantap. Mau duluan? Enggak Bu. Kalau yang itu aku udah galak Bu, kalau programnya itu biarlah. Jadi juga kita yang keempat yaitu bantuan kepada pondok pesantren. Bantuan pondok pesantren. Tahun ini, tahun 2021 kita sudah ada 4 pondok pesantren yang kita bantu. Ada yang 100 juta, ada yang 150. Itu ada 4. Dan tahun ini insya Allah 8 pondok pesantren yang akan kita bantu. Kita bantu lagi. Dan ada beberapa saya lihat di Musirawas ini pondok pesantrennya itu belum ada izin. Jadi kita melalui
Kesra, bagian Kesra untuk membantu mereka buat perizinannya. Kita bantulah biayanya gitu untuk buat izinnya. Karena begini, kalau pondok pesantren itu tidak punya izin, ya kan, kita tidak bisa memantau. Itu wajib bagi kita untuk memantau pesantren tersebut, satu. Kedua juga kalau pondok pesantren ada izin, kita bisa menghibahkan dana. Kalau dia tidak punya izin, kita nggak bisa buat bantuan untuk mereka. Dan juga mungkin untuk yang kelima tadi, yaitu kita juga membuat rumah tahfiz ya, rumah tahfiz. Saya menginginkan satu desa satu rumah tahfiz. Jadi seluruh desa ada 189 ya, dan 13 kelurahan. Itu insya Allah kita sudah membuat 4 rumah tahfiz, dan insya Allah tahun 2002 ini 40 rumah tahfiz yang kita buat. Jadi itu yang ingin sekali saya sampaikan, bahwa anak kita pintar, anak kita punya uang atau kaya lah ya, tapi kalau dia tidak berakhlak, tidak beriman, menurut saya belum berhasil. Makanya saya sangat beringinan memperjuangkan rumah tahfiz tersebut, dan sekolah gratis, serta saya juga dari 9 itu yaitu seragam gratis. Memberikan seragam gratis. Ya, itu tahun 2021 sudah berjalan, dan tentunya itu untuk anak-anak kurang mampu dulu. Dan untuk selanjutnya saya juga satu desa satu ambulan. Satu desa satu ambulan. Insya Allah tahun 2022 ini kalau tidak ada halangan, kita bisa 35 ambulan. Ya, 35-nya dari dana APBD, 35-nya mungkin dari dana desa yang sudah bersedia untuk beli ambulan. Dan selanjutnya tahun ini juga kita memberi alat berat, di mana petani-petani yang punya lahan kan sekarang tidak boleh lagi dibakar. Iya, tidak boleh lagi dibakar. Nah, bagaimana dia kalau dia tidak punya uang? Biasanya dia suruh orang pas pohon dibakar. Tapi sekarang kan tangkap polisi dia kalau dibakar. Jadi solusi dari Ibu apa itu? Kita beli alat tahun ini. Alat untuk membuka lahan. Ya tentunya sesuai dengan membantu petani membuka lahan. Ya mungkin 2-3 hektar. Kalau udah puluhan hektar pengusaha bukan petani lagi lah. Iya. Ya. Jadi memang itu ya. Kemudian sudah 9 tadi Bu? Sudah 9. Berarti dari 9 program prioritas yang sudah Ibu canangkan dari awal mungkin di pencalonan kemarin sampai ke 3 tahun ke depan selama jadi Bupati, berarti di tahun pertama sebenarnya semuanya sudah berjalan ya Bu ya? Sudah berjalan, cuman yang mobil ambulan dan alat berat kita insya Allah tahun ini 2002. Kalau seandainya tahun ini alat-alat berat dan ambulan, artinya kita boleh dibilang 99% saya berjalan. Penuhi janji-janjinya. Janji kemarin. Nah, dari misi ini tadi kan Musirawas mantap. Iya. Saya juga untuk menjalankan misi itu tentunya ada misi kan, visi itu tadi. Iya, visi. Tentunya ada misi. Ada 4 misi yang saya pilih, yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Meningkatkan kualitas SDM, karena dari data yang saya dapat waktu saya masuk Musirawas, itu lamanya rata-rata sekolah itu cuma 7,5 tahun. Artinya masyarakat Musirawas ini hanya sampai kelas 1 SMP. Dan yang ketiga yaitu pemerataan infrastruktur, ya dari jalan, listrik, air minum, dan yang keempat yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi masyarakat itu yang saya jadi lihatkan misi itu dari tadi. 4 Ibu tadi ya, yang mungkin yang harus saya tanyakan lagi, kan rata-rata penduduk Musirawas berarti tamatan SMP. Bukan rata-rata ya. 7,5 tadi Bu ya? Iya. Ininya. Nah, gebrakan Ibu untuk mengubah ini Bu,
Karena kan pendidikan itu kan program sekarang kan minimal 12 tahun ya, Ya. SMA. Kemudian musyawarah masih terkendala di tamatan SMP. Nah, untuk di pendidikan selain seragam gratis mungkin Bu ya, yang bisa meningkatkan jenjang pendidikan anak-anak di musyawarah. Ya pertama ya saya kan mencegah rata-rata mereka putus sekolah tuh karena maaf ya miskin. Karena miskin. Ya karena makanya saya mengadakan baju seragam gratis itu tadi. Dan beberapa yang saya lakukan yaitu saya berkolaborasi dengan dinas pendidikan, dengan Cipta Karya, dengan pertanian, berkolaborasi bagaimana supaya orang tua mereka terbantulah ketahanan ekonominya dalam hal karena di masyarakat Musirawas ini kan 70% petani, ya kan? Nah mungkin yang rata-rata yang saya sebutkan tadi mungkin mereka sudah tidak mungkin lagi kembali sekolah karena mereka kan mungkin sudah jadi petani, sudah jadi keluarga, sudah tua-tua lah ya. Jadi setelah dapat data dari BPJS, oh berarti kita akan meningkatkan SDM-nya itu kualitas tadi, sumber daya manusianya, Bu, ya. Saya menginginkan nanti dari pendidikan itu memantau benar murid-murid itu jangan sampai mereka putus sekolah dari mulai PAUD ya. Nah, karena saya menginginkan siswa ini pintar, sehat dan beriman dan bertakwa. Saya mungkin itu naluri seorang emak lah Bu ya. Melihat anak-anak, jangan sampai anak-anak ini putus sekolah kan? Iya, karena tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia kecuali lihat anak kita berhasil. Iya, karena saya ingat waktu itu, waktu zaman kampanye dulu nih Bu cerita. Ya. Karena saya pernah ngeliat ibu kampanye, ibu pernah cerita gini, pesan orang tua ibu dulu. Oh iya. Ya kan? Kalau saya masih kalau saya nggak salah Bu ya. Ya, Kalau salah ibu benerin lah Bu ya ceritanya ya. Yang penting sekolah lah yang benar, sekolah yang tinggi. Ya. Supaya ke depan bisa bermanfaat. Ya. Apakah ada yang salah cerita itu? Betul. Itu pesan ibu saya. Waktu saya SMP dipindahin ke Jakarta, sekolah ke Jakarta 3 bulan nangis. Tapi ibu saya bilang, kamu sekolah harus selesai, kamu perempuan katanya, supaya kamu bisa mandiri. Kita tidak tahu jalan di depan. Satu, kedua, mungkin ilmu yang kamu dapat bisa bermanfaat apalagi untuk daerah kamu. Mungkin kamu tinggal di Jakarta tapi kamu bisa menyumbang ilmu kamu untuk Kabupaten Musirawas. Itu saya ingat terus kata-kata itu. Mungkin itu yang sekarang diterapkan oleh Ibu Ratna ya, untuk masyarakatnya. Bahkan Ibu pernah bilang, kau sekolah sampai profesor aku bayar, kalau warisan tak kati katanya. Itu benar. Berarti mau suruh sekolah tinggi-tinggi supaya bisa sukses Bu ya, dan bisa bermanfaat tentu. Itu sebetulnya kan? Ibu saya tidak terlalu melihat sukses, tapi dia pengen saya mandiri. Saya bermanfaat itu saja. Bermanfaat untuk orang banyak. Dan sekarang Ibu sudah bermanfaat. Insya Allah. Cerita Ibu tadi yang sudah menjalankan program memberikan bantuan seragam gratis untuk anak-anak, kemudian satu desa satu rumah tahfiz. Ya Insya kan? Allah. Kemudian juga program tadi jalan, infrastruktur jalan. Karena itu juga menunjang anak-anak untuk sekolah dan lain sebagainya, untuk petani juga, untuk masyarakat. Ya. Dan untuk supaya meningkatkan SDM itu juga saya memberikan pelatihan dari Diknas untuk guru-guru, agar guru itu menjadi guru yang berkualitas, sehingga anak-anak itu bisa menangkap, bisa memberi motivasi. Itu paling penting sekali kan. Dan kita juga dari dinas sosial atau dari dinas mana untuk memberi pengertian kepada orang tua itu, bahwa jangan sampai anak-anak putus sekolah. Yang sudah ya sudahlah, yang tamat satu SMP sudah jadi petani, sudah jadi pengusaha, biarkanlah. Mungkin yang masih sekolah jangan sampai putus sekolah. Itu sebenarnya yang benar-benar Ibu jaga sekarang di Musirawas Bu ya. Saya tidak menginginkan mereka menjadi pintar, sehat dan beriman serta bertakwa. Itu kalau bupatinya ibu-ibu. Jadi memang fokus ke, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk anak-anak. Naluri ibunya kuat. Bukan aku yang ngomong ya. Karena dikasih julukannya emaknya Musirawas. Alhamdulillah.
Insya Allah semoga apa yang dijuluk wong itu sesuai lah. Amin. Amin. Ya Bu, Ya. kemudian di bidang infrastruktur jalan Bu ya, karena saya lihat di timeline media sosial itu banyak ke arah infrastruktur jalan. Karena Musirawas kan dengan begitu luasnya Musirawas, banyak desa-desa, kelurahan tadi. Mungkin masih ada beberapa jalan di desa itu yang masih perlu sentuhan dari emaknya Musirawas. Jadi begini ya, waktu saya dilantik jadi bupati, minggu-minggu pertama itu saya cek semua Jalan di Musirawas. bukan saya cek ke infrastruktur, salah satunya infrastruktur, semua OPD saya cek kinerjanya, capaiannya saya cek. Nah di sana saya perhatiin memang jalan ini banyak sekali perlu perbaikan dan menurut saya cukup berat, luar biasa. Tapi jalan ini kan untuk pertanian, Betul. untuk anak-anak sekolah. Saya pernah dulu membangun jalan di Air Satan. Waktu itu saya masih kerja di Kementerian PU Cipta Karya. Saya bangun jalan. Ibu-ibu yang di situ bilang, terima kasih bener Bu ya, katanya. Saya jadi pergi ke masjid tidak kotor-kotor lagi kaki saya, katanya. Bersih, jalannya udah bagus. Itu simple, sederhana, tapi mendalam bagi saya. Setelah itu ada juga mereka naik motor, susah, mobil, jalannya sempit kan. Jadi saya rasa jalan itu sangat membantu untuk ketahanan ekonomi masyarakat. Dan memang sudah jadi menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Betul. Nah dengan di masa Ibu ini sebenarnya target Ibu untuk menuntaskan pembangunan ataupun peningkatan jalan yang rusak di Kabupaten Musirawas ini sampai tahun berapa Bu yang bisa tuntas? Jadi kita kan tidak tahu politik ya, karena Musirawas ini adalah luasnya sangat luas, 6.357 km. Nah dan hampir 200 desa dan kelurahan dan 14 kecamatan. Tentunya tidak gampang untuk menyelesaikan ini. Kalau satu periode di undang-undang kan 5 tahun. Iya, ini kita. Nah, tapi saya tetap berpatokan sampai pilkada. Sampai selesai. Nah, insya Allah. Iya banyak sekali. Saya sudah mempunyai peta JIS namanya tuh. Peta JIS itu peta yang menunjukkan lokasi di mana, namanya di mana, dan kondisi buruk, sedang, baik. Nah, saya akan memilih yang paling buruk dulu. Tapi bukan yang baru buka jalan ya. Bukan yang baru buka. Ya, kalau baru buka kan masih tanah. Ya harus ditinggal dulu. Tak boleh langsung dibangun. Hanya harus ada pengeras. Bukan harus padat dulu. Nah, saya akan lihat. Kemarin kita bangun 96, kurang lebih 96 km. Tahun 2021. Ya, saya mengadakan pergeseran dan perubahan di sana. Saya bangun jalan 96, kurang lebih 96 km. Dan sudah di daerah mana itu? Purwodadi, Megang Sakti, Sumber Arta, ada beberapa lagi. Tapi sebenarnya termasuk cepat, ya, termasuk bupati yang cepat mengeksekusi sebenarnya. Ya, karena saya pikir saya tidak punya waktu lagi. Waktunya mepet Bu ya? Ya. Sampai tahun berapa sih Bu? Katanya. Tapi belum ada surat edaran. November 2004. Nah, itu artinya sudah berupa keputusannya. Tapi kalau satu periode undang-undang nggak ada yang di bawah 5 tahun. Iya. Ya kan? Biasanya kan 5 tahun. Ya. Itu bukan biasa undang-undang itu. Tapi sampai pilkadanya isunya di November 2024 Bu ya, selesainya ya. Ya, tapi saya tidak merasa jadi takut itu tidak. Yang penting kita kerja. Kerja harus punya target. Ya, betul. Harus ada indikator. Jadi saya punya target. Ya, tidak kerja. Maksudnya saya kerja tapi harus ada orientasi hasil. Luar biasa. Ya. Karena saya juga mengikuti beberapa, ya kita kan pilkada 2020 itu kan banyak Bu ya. Sumatera Selatan pun banyak. Dan Musirawas saya lihat
termasuk daerah yang cepat merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi dan program kerja. Saya juga kaget tadi kalau dengar program rumah tahfiz sudah berjalan, bantuan pondok pesantren sudah berjalan, amal kematian yang Ibu tawarkan sama saya, ribuan bantuan kematian, santunan kematian 3 juta per orang. 3 juta. Ada yang nak ngambilnya? Boleh. Boleh. Daftar dengan Ibu ya? Pokoknya cepat dapatnya. Malam ini pun dikasih Bu ya. Ayo siapa yang galak? Ya, itu. Jalan juga sudah 96 km. Kurang lebih 96. Saya rasa lebih dari 96 km. Tapi yang belum masih banyak juga, Bu. Betul, masih banyak. Kenapa? Jalan itu sebenarnya sudah rata-rata. Cuman ada yang rusak. Ada yang rusak sangat parah. Ada yang sedang, ada yang masih baik. Tapi rata-rata hanya 30% yang baik. Tapi kan Musirawas ini kan banyak perusahaan, Bu ya, banyak perkebunan lain sebagainya. Apakah seluruh jalan yang rusak itu apakah memang murni jalan Pemkab Musirawas atau jalan perkebunan? Bagus sekali pertanyaan itu. Karena perusahaan itu rata-rata dia hanya pengerasan. Dia jarang sekali dia beton dan aspal. Cuman contohnya di MHP ya. MHP ya. MHP Pilihan Raya ya, Cecar ya. Masyarakat tidak mengerti bahwa itu adalah jalan perusahaan PT MHP, yaitu hutan produksi. Jadi kalau APBD membuat jalan itu tidak boleh. Tidak boleh, Bu. Iya. Itu kadang-kadang masyarakat menuntut agar bupatinya, kepala daerahnya menggunakan APBD membangun jalan itu. Tidak bisa. Kecuali sudah diserahkan. Seperti jalannya. Yang boleh saya langsung ngomong? Boleh, Bu. Di Pilihan Raya itu melewati jalan MHP itu ada 3 desa yang belum merdeka. Belum merdeka maksudnya? Gimana dong maksudnya belum merdeka? Ya 3 desa, salah satunya Harapan Makmur itu belum ada listrik. Belum ada listrik? Ya. Oke. Sudah 3 dekade tidak bisa mengalir listrik karena itu 38 km. Dan itu melewati PT MHP dan mereka tidak pernah memberi izin. Dan ada pipa Pertamina, Medco dan Pertamina. Pada saat saya dilantik 3 bulan kemudian saya memperjuangkan melalui jalan MHP itu kita buat surat untuk mengalirkan listrik di 3 desa belum merdeka tadi. Nah itu respon dari PLN pusat itu sangat bagus, tapi bayangin 38 km siapa yang masang APBD, tidak mungkin ada tiangan. Kita yang menengah ke atas tegangannya. Nah waktu itu keras, PT itu tidak mau. Oke, katanya pohonnya dimaling lah. Intinya dia menolak karena dia bilang tidak boleh katanya. Nah akhirnya saya adakan rapat PT MHP, Kehutanan Provinsi dan lingkungan, pokoknya dinas-dinas yang terkait di bawah saya. Saya ledak rapat, saya bilang kenapa nggak boleh, saya bilang itu kan ada jalan, kamu juga bisa dialir listrik, saya bilang. Jawabnya ya nggak apa-apa, kami punya genset. Nggak bisa, kamu mencari uang di sini, tapi kamu masyarakat di tempat kamu itu nggak ada listrik, saya bilang. Nah di situ juga ada Pertamina, ada Medco. Akhirnya kami mengadakan Zoom meeting dari Kementerian Kehutanan, dari lingkungan hidup, dari Pertamina dan Medco, dan PT MHP tadi. Sebenarnya seru sebenarnya waktu rapat itu, tapi saya nggak mau cerita. Rasio. Karena dia bilang, dia tetap nggak. Saya bilang, ya memang itu punya kamu, tanah kamu, saya bilang waktu itu. Tapi wilayah punya saya bilang. Kalau tanah punya kamu, bawa balik ke Jakarta situ. Berarti Ibu kalau untuk kepentingan masyarakat tegas dengan perusahaan-perusahaan Ibu ya? Ya, sebenarnya Pertamina sama Medco nggak masalah. Cuman pada saat itu, tapi akhirnya alhamdulillah PT MHP mempersilahkan. Dan baru berapa minggu yang lalu itu listrik sudah terpasang, sudah menyala di 3 desa. Alhamdulillah sampai ke Harapan Makmur. Nah nanti dia tinggal connect saja gitu. Luar karena biasa. tiangnya sampai ke Harapan Makmur.
Luar Itulah biasa. salah satu infrastruktur, pemerataan infrastruktur di samping jalan, air minum, listrik, pemerataan infrastruktur, irigasi. Naluri seorang ibu tuh. Bagaimana masyarakat desa itu harus menikmati listrik karena anak Iya. sekolah butuh listrik dan listrik itu Luar biasa kalau APBD nggak mampu buat itu. iya. Tapi sekarang sudah terang, Bu ya. Tapi saya bahkan mau launching lah ya peresmiannya. Minta tolong gubernur gitu kan, tuh, hadir sekalian kemarin itu. Sama kami juga mau pasang jaringan internet. Di desa itu. Bukan di Musirawas. Mungkin kecamatan-kecamatan dulu dengan kerjasama, lintas udah nggak usah sebut ya. Iya. Perusahaan-perusahaan daripada jaringan internet, karena saya menginginkan itu yang tadi salah satu membuat siswa-siswa atau anak-anak kita ini tidak putus sekolah, salah satunya. Karena itu penunjang, Bu ya. Iya sangat, apalagi listrik. Iya, listrik, internet. Itulah yang namanya kolaborasi dari dinas-dinas yang terkait. Bukan satu dinas saja. Kalau satu dinas saja ya, apalagi sekarang kita sudah nggak ada dinas pertambangan, sudah nggak ada dinas kehutanan. Di ngomong-ngomong saja, surat-surat saja nggak penting. Ya saya nggak ada rapat, di rapat itu saya bilang, saya bupati, saya punya kuasa. Saya bilang, saya punya wilayah, salah. Bukan punya kuasa, saya punya wilayah. Yang punya bekerja di wilayah ini. Iya. Perusahaannya wilayah ini harus nurut juga dengan bupati untuk kepentingan masyarakat. Tentunya banyak. Masyarakat. Iya kan? Bupati manapun semuanya pasti kepentingan masyarakat. Tapi Bukan mungkin saya masyarakat mungkin masih banyak juga yang belum tahu kalau misalkan Ibu tadi pernah berjuang untuk 3 desa yang belum merdeka tadi kan? Ya, tapi ini baru Harapan Makmur. Nanti Harapan Makmur dan 2 desa lain itu berdekatan, tinggal kita tarik. Tinggal sambung, Ya, kan? itu APBD bisa. Tapi yang 38 kilo kan APBD nggak mungkin bisa. Dan itu tidak diberi izin saat itu. Keras dia nggak mau beri izin. 28 km itu yang nyambungnya siapa, Bu? Ya PLN lah. Bukan, maksudnya anggarannya? PLN lah, gratis. PLN, gratis, Bu ya? Dari pusat. Itu ya. Ya, kalau APBD Culsen. Culsen. Datif Matsennya, Bu ya? Uang itu ada, memang betul uang itu ada. Tapi kan kita bilang 1,9, 1,8, 2 triliun lah ya. Tapi masyarakat juga harus mengetahui bahwa uang kita 1,8 triliun itu palingan untuk infrastrukturnya 600-700. Karena kita ada yang namanya gaji, Betul. honor, karena kita punya pegawai 5.000 lebih. Yang honor pun hampir 4.600. Mau diapain honor ini? Tidak mungkin kan berarti kalau saya. Tapi kalau udah aturan dari pusat boleh buat. Tapi kalau saya nggak akan memberikan honor. Dan kita juga tahun 2021 ini menerima P3K yang belum jelas ini transfernya. Tapi ya saya bertahan aja menggunakan dana DAO yang ada dikirim itu. Nah, Bu, terkait kita kan bicara perusahaan dan perkebunan tadi, Bu ya. Musirawas itu kan Ngarah ke sana terus. jadi Musirawas kan kalau Linggau kan kalau Linggau ini kan cuma ada pabrik kerupuk dan sebagainya, katonya kan. Ya. Nah, kalau Musirawas kan banyak perkebunan lain sebagainya. Pada saat Ibu masuk, apa sebenarnya yang masih menjadi masalah di perkebunan ataupun di Musirawas? Ada banyak permasalahan. Waktu itu saya tahu 4 perusahaan itu yang masalah sengketa lahan plasma. Ada satu di Muara Kitan itu di desa Prabu Muli di kecamatan Muara Kitan itu penyelesaian konflik lahannya sudah kita lakukan itu. Itu kalau yang sering saya baca terjadinya banyak sengketa. Dan ada satu desa daerah perkebunan komplit yang kita selesai gitu. Udah selesai sekarang? Ya, udah selesai. Ada 3 desanya lagi sedang adakan koordinasi rapat-rapat gitu kan, karena kita tidak bisa juga dalam perkebunan itu kan, mereka ini PT ini badan hukumnya kuat, dan PT ini tidak mungkin dia main-main juga ya, dia tidak seenaknya juga mencaplok-caplok, itu tidak mungkin juga. Mungkin ada
salah data atau bagaimana kan, saya juga tidak akan membantu PT yang merugikan masyarakat. Dan saya juga tidak mungkin memperjuangkan masyarakat yang belum jelas kebenarannya kan. Jadi saya pernah ada PT yang datang ke saya menceritakan bahwa lahan dia begini. Saya bilang, kamu PT perusahaan besar, tentunya punya badan hukum, saya bilang. Laporkan saja kepada yang berwajib perdata. Masyarakatnya yang salah, Bu ya? Ya, kalau memang kamu betul atau setelah perdata, nah, diarahkan terserah mau pidana apa-apa, dia ulang. Biar ranah hukum. Kalau saya tidak bisa bela kamu. Itu kalau perusahaannya yang benar. Ya. Kalau perusahaannya yang salah, Ibu dimarahin juga. Ya, begini ya, saya bukannya apa ya, bukannya aparat ya. Jadi saya nggak bisa bilang salah. Ya kan, kita harus selidiki dulu kebenarannya. Yang bisa menentukan salah benar itu adalah aparat, kepolisian, kejaksaan, keputusan pengadilan. Betul. Jadi saya nggak bisa membela, bukan nggak bisa membela, tapi yang jelas saya tidak akan membela perusahaan yang belum jelas kebenarannya. Karena saya lebih penting membela masyarakat saya. Luar biasa. Emaknya Musirawas ini baru. Amin, insya Allah. Ini. Oke, bahas perusahaan tadi Ibu bahas itu terus. Sekarang dulu itu ada istilah di Musirawas itu, Bu, ya, wisata 1000 lobang. Oh, Bu pernah dengar, Bu? Wisata 1000 lobang. Ya, dengar tapi bukan aku. Sekarang Cak mana kabarnya, Bu? Jalan di daerah Megang Sakti yang disebut wisata. Insya Allah di Megang Sakti itu untuk jalan di Sumber Arta ya, itu aja 12 kilo kita sudah hot make. Dan dari abis pasar Megang Sakti ya ke arah Dangku sudah kita beton semua. Sudah kita beton. Ya? Insya Allah kalau tidak ada halangan dari pasar itu ke arah, bukan ke arah Dangku ya, ke arah yang lurus itu kita akan betonin juga atau di hot make, dan akan diteruskan dari Dangku masih wajar lubang-lubang sampai ke Megang Sakti. Karena nafsu besar, tenaga kurang istilahnya tuh. Pengen dimulusin galau tapi dananya terbatas. Ya kan? Tadi disampaikan bahwa Musirawas itu 1,8 triliun. Nah, Mas, dengarnya itu yang saya pengen ketahui, pengen jelaskan, yang ingin sekali saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kita ini untuk gaji saja atau honor itu sekitar 500-an miliar. Belum yang lain-lainnya, belum belanja rutin, kantor, listrik itu saja yang untuk jalan-jalan sampai kecamatan sampai ke desa itu Cipta Karya bayar itu di luar kantor dinasnya itu hampir 1 miliar 1 bulan. 1 bulan 1 miliar. Hampir. Ada 900, 800 ada lebih. Kalau terlambat bayar kita 1 miliar lebih. 2 bulan tidak bayar dapat surat. 3 bulan tidak bayar cabut. Itu kan belanja rutin itu. Iya. Jadi palingan kita sekitar 600-700 infrastruktur. Nah, semua dinas yang bisa dipakai untuk ya, program, Bu ya. Belum tidak cuma dinas infrastruktur kan, dari 40 OPD, belum kecamatan, belum desa. Desa itu kan gaji-gaji perangkat desa dan semuanya kan kita yang bayar. Apa namanya? Didi ya? Didi apa gitu. Kan kita semua yang ngasih sekitar 400 juta kali dengan 400 juta dikali anggaplah 200 desa. Nah, berapa tuh? 80 M habis untuk dana desa. Jadi nah, masyarakat mesti tahu juga, jangan melihat seluruhnya. Kalau nyingoknya besar 1,8. Ya, itu kan dari kita PAD cuman nggak sampai 200. PAD 150-an itu 40-an. Nah, itu PAD. Nah, yang lainnya itu kan dana dari DD, DAK, dari bagi hasil. Bagi hasil kita nggak bisa cek itu, free mau lah ya. Ya, kita tidak punya hak untuk meneliti perusahaan itu berapa nih minyak yang dihasil dia. Kita kan dapat 6% daripada bagi hasil, mungkin 30% ke pemerintah pusat, 6% dari itu. Ya kan? Belum lagi jadi aku tidak pernah mikirin yang bagi hasil tuh, yang penting kita tingkatkan PAD, program kita yang kinerjanya yang gitu,
dan juga anggarannya harus efisien, anggarannya harus tepat, dan azas manfaat. Memang benar untuk masyarakat, walaupun berapapun itu anggaran Bu ya. Ya kan, karena ditambah lagi pandemi, refocusing. refocusing dari pusat penting gitu. Iya. Refocusing, repot dan pusing-pusing. Ya Bu, kita mungkin aku pengen tanya tentang politik nih Bu ya. Nah kau, aku galak berpolitik. Iya. Nggak, maksudnya gini Bu. Kebanyakan kepala daerah nih Bu ya. Kepala daerah dengan wakilnya. Ya. Belum beberapa tahun jabat itu sudah hubungannya sudah tidak harmonis. Ya. Saya lihat sekarang ibu dengan wakilnya masih tetap harmonis. Mudah-mudahan sampai selesai juga harmonis. Amin. Gimana Bu membagi tugas dengan wakil bupati dan menjaga keharmonisan dengan sang wakil? Kan itu semua kan ada apa ya namanya, ada juknis, ada tupoksi bupati ini, wakil bupati ini, dan juga apabila misalnya saya ke Jakarta, Palembang, ya ibu bupati semua. Seandainya saya pagi ada acara sini, yang lain ya ibu wakil bupati. Begitu semuanya kita bagi. Berbagi tugas ya. Tidak suruh harus bupati. Enak kan berbagi. Iya. Karena kebanyakan Bu, saya itu kan. Ya, mudah-mudahan doain deh. Nggak usah kita jauh-jauh lah Bu. Doain deh. Amin. Mudah-mudahan harmonis sampai selesai. Ya, kalau harmonis kan bahagia. Iya. Karena nggak usah kita jauh-jauh lah. Ya, banyak contoh-contoh kepala daerah yang mudah-mudahan Ibu dengan Ibu Suwarti ini langgeng sampai selesai. Ya. Sebagai bupati kan juga ada wewenang kan, ada tugas sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa? 23 kalau nggak salah. Itu bahwa tugas bupati itu wewenangnya itu adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta melaksanakan program strategis dari pusat. Nah, Ibu kan sudah bekerja di tahun 2021 Bu ya, jadi bupati. Saya lihat juga sudah meraih beberapa penghargaan. Ada beberapa penghargaan sih sudah diterima Bu? Apa ya, yang paling membuat saya senang itu nomor 1 kepatuhan dari Ombudsman nomor 1 Sumatera Selatan. Dan nomor 1 juga lupa aku ya, apa ya, ntar dulu mikir dulu. Arti yang paling buat Ibu dan saya dapat emas dari pertanian. Dari pertanian? Ya, dari KTNA. Oh, KTNA. Kelompok Tani Andalan Nelayan, Nelayan Andalan. Iya. Kata waktu itu pas terima ini, kata Pak Gub, aku 2-3 tahun baru dapat, kau baru berapa bulan dapat. Itu luar biasa. Rezeki Pak. Gitu. Itulah luar biasanya Ibu Haja Ratna Mahmud mungkin ya. Dalam inovasi government award saya termasuk 10 besar. 10 besar. Sangat inovatif. Nomor 9 10 besar, sangat inovatif. Berarti mas sudah banyak Bu ya. Sudah banyak. Yang lainnya penghargaan macam-macam itu banyak. Penghargaan kota wisata, penghargaan kemarin juga ketemu aku Musirawas tuh banyak penghargaan. Aku merasa masyarakat Musirawas perlu bangga itu. Iya. Bukan aku ya, masyarakat Musirawas yang harus bangga. Ada beberapa lagi waktu saya baru masuk itu kan. Ada apa tuh yang dapat ini perencanaan, dapat juga ada penghargaan. Dan beberapa lagi ya. Pokoknya banyak lah Bu ya. Salah satu, tapi yang paling berkesan buat Ibu yang tadi ya, kepatuhan. Ya, itu bagi saya merasa senang bahwa saya mimpin Kabupaten Musirawas ini patuh dari Ombudsman gitu. Itu kan yang bikin Ibu senang Bu ya. Ya, yang lain senang juga. Senang juga. Maksudnya gitu. Bukan itu saja. Kaget marah ada dinas-dinas lain. Enggak, maksudnya karena itu mendapat penghargaan tidak luput daripada dinas-dinas yang terkait. Nah, jadi di Musirawas Bu ya, dengan luas 6.000-an tadi. 6.357 km. Kalau Ibu lihat Musirawas, yang paling buat Ibu
sedih itu yang mana Bu Musirawas? Ada nggak yang ketika ngeliat ini Ibu sedih dan miris melihatnya sebagai seorang ibu? Pemerataan infrastruktur dan pendidikan ya. Makanya itu jadi fokus Ibu sekarang. Ya, dan saya lihat ya, kita perlu benar rumah tapis, kita perlu benar memperjuangkan apa tuh namanya pesantren. Kenapa? Saya lihat kebudayaan kita nih agak bergeser, itu yang buat saya sedih. Dulu saya sering dari Palembang sore lewat daerah-daerah tertentu. Saya lihat jam 1 malam, 2 malam, budaya-budaya yang tidak pernah ada dulu. Ya kan? Paham kan? Paham. Nah, saya sedih juga lihat itu. Jadi, dan saya lihat di pesta-pesta kawinan juga tarian-tarian kayak lilin, tari sejang, tari kain itu hampir tidak ada, tapi tari tangga tetap. Tadi ada acara komi juga, ada tari-tarian, ada kuntau. Saya senang sekali. Maksudnya kita ini menginginkan Musirawas ini masyarakatnya berbudaya, bermartabat tadi. Ya, maju mandiri, layak hidup sejahtera dan bermartabat dan berbudaya. Mantap. Iya Bu. Dulu waktu Ibu kecil Bu ya, terbayang mengawali lagi kecil film India. Pernah nggak terbayang kalau Ibu bakal jadi bupati? Tidak pernah terbayang. Bayangan Ibu dulu jadi apa? Jadi insinyur, tukang insinyur. Memang lah insinyur. Nah, waktu saya kerja tahun 90 di Kementerian PU di Jakarta, saya fokus dengan pekerjaan. Saya fokus dengan pembangunan di Indonesia ini sesuai dengan program-program pusat. Saya fokus. Karena fokus itu sehingga saya tidak pernah berpikir politik ya. Kalau kita di Kementerian PU tuh yaitu kerja kita itu perencanaan program membangun yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja waktu itu. Tapi banyak kawan dari Sabang sampai Merauke, sering kalau di kementerian kan ada rakor, ada konrek segala macam. Dan teman-teman itu juga dari Sabang sampai Merauke. Enak sebenarnya kerja di memang jaringan Ibu tuh memang sudah banyak waktu itu ya, yang bisa bawa program pusat itu ke Musirawas. Insya Allah kalau masih dipercaya teman-teman. Itu. Jadi memang di waktu kecil tidak pernah terpikir tuh jadi bupati. Nah, tapi waktu saya di Palembang, saya kan sering setiap tahun itu pasti saya ada bangun 3-4 paket di Musirawas. Saya kan dulu Kasaker Perkim. Jadi itu ada pedesaan, bangun desa, dan saya kabit air minum, penyihatan lingkungan ada. Karena saya sering-sering ke desa-desa, ke daerah-daerah tuh. Sering keliling Bu ya? Nah, untuk membangun air minum, jalan lingkungan, drainase, sampah, TPA yang ada di Linggau ini. Salah satunya itu kan dari program PU itu yang kampung warna-warni yang apa turap talutnya itu. Itu dulu kita bangun itu dulu. Jalan Ersatan itu yang membuat saya, waduh, kalau saya jadi bupati pasti banyak yang bisa saya lakukan untuk masyarakat. Ya, itu saja. Itu. Saya pernah dengar statement Ibu satu hal di bidang infrastruktur Bu ya. Yang akan saya bangun itu adalah jalan yang benar-benar rusak. Ya. Ya, bukan daerah yang tidak memilih apakah daerah itu dulu saya menang ataupun saya kalah. Betul. Karena saya akan membangun, saya akan membuat prioritas nomor 1 yang paling rusak. Tapi kita lihat dulu, paling rusak tapi kayak Pian Raya, MAP 20 kilo, tidak mungkin saya bangun. Karena kan punya perusahaan. Karena perusahaan. Satu, kedua dananya misalnya 60 miliar, 70 miliar. Musirawas ini punya 14 kecamatan. Harus bagi 14. Oh, harus. Kalau saya terjunkan semua di Pian Raya, saya terjunkan semua di salah satu kecamatan, bagaimana kecamatan lain? Tidak ada pemerataan. Ya, kan pemerataan infrastruktur. Walaupun yang lebih urgent dulu yang kita kerjakan. Karena saya pernah dengar statement itu dari Ibu kan. Iya. Ya, nggak mana bisa kita pilih-pilih. Beliti bersih semua, Kabulu semua. Ibu bapak saya lahir di Beliti, TPK lahir ibu saya di Beliti, bapak saya udah mulus. Jalannya udah bagus. Ya,
buat tingkat lagi tidak mungkin kan. Jadi memang fokusnya sekarang yang untuk jalan itu yang benar-benar rusak, gitu ya. Nah Bu, mungkin ini Rusak dan manfaatnya misalnya jalan yang kita bangun langsung bermanfaat gitu. Untuk masyarakat. Jangan kita bangun 1 kilo, 2 kilo, tentunya dia rusak lagi gitu. Saya tidak mau kata Pak Presiden tuh yang netel-netel. Kalau kita tetap saja bisa mengoptimalisasi untuk pembangunan daerah itu bisa melalui CSR. Boleh itu nggak apa-apa kan. Memang kita juga kejar itu. Walaupun CSR itu dia merupakan memberi barang ya. Nah makanya komitmen pada kondisi yang ada, bukan pada daerah pemenang. Karena gini, saya juga sudah merintahkan untuk Bapeda atau asisten agar membuat apa ya forum CSR. Jadi pada saat pemerintah PT itu memberi CSR, kita berkoordinasi mana yang penting dulu. Tentunya di daerah dia berdirinya PT. memang untuk perusahaan ini harus memberikan dampak atau manfaat pada masyarakat sekitar kan? Ya betul, itu yang harus dilakukan tapi oleh perusahaan. Saya pengen dia koordinasi. Kenapa pengen koordinasi? Biar dia tahu perencanaan kita bagaimana, jangan ngarang-ngarang deh gitu. Iya, supaya sinkron Ya, buka jalan, pesan ini, buka jalan 2 tahun jalan itu lu jadi kubangan kebol. Ujung-ujungnya bupati yang disalahin. Yo. Padahal itu jalan perusahaan, Ya. bukan jalan PMK. Iya, bukan kadang-kadang permintaan orang dia buka jalan baru. Tidak ada hubungan dengan perusahaan dia. Tapi setelah dia buka, hanya buka dengan tanah merah seperti itu. Dan pas hujan ya kubangan ke bawah. Ya, jadi saya kejar 5 jalan saya muluskan, 2-3 jalan buka baru. Sulit saya mengejar satu periode jalan mulus itu. Ya, untuk saya juga menghimbau kepada masyarakat agar ada pengertiannya lah dalam hal seperti itu. Nah mungkin 1 tahun kepemimpinan Ibu, ya tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa dari 9 program itu sudah berjalan dari mulai tahun 2021. Ya, dimulai 2021. Pertengahan lah. Dan di 2022 ini ada program yang belum itu akan dikejar Bu ya. Ya. Nah, ambulan dan ada alat berat. Dan itu insya Allah pasti saya lakukan. Di 1 tahun. Insya Allah tapi ya. Ya kita tak tahu kan. Tapi saya sudah mempostingkan itu dana untuk program 9 program itu prioritas. Sangat bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Karena dari 9 itu kalau kita lihat, kita pelajari ya memang untuk masyarakat semuanya. Sangat ya kan? menyentuh masyarakat. Jalan, bantuan seragam, santunan kematian, rumah tafis yang jadi fokus Ibu kan? Iya, karena kita orang anggap rumah tafis biasa-biasa saja. Bagi saya penting, ya kan? Anak ini pintar, berduit, kalau udah berhak, banyak kebun karet, nggak berhak, bagi saya belum berhasil. Yes, itu pernah Ibu sampaikan juga di 2020 di kampanye Bu ya. Iya. Tapi memang dibuktikan. Luar biasa, Pak Presiden. Saya kalau daya ingat tuh ingat Bu. Ya kan. Nah mungkin ini 1 tahun kepemimpinan Ibu ya. Mungkin ada hal-hal yang harus yang perlu Ibu sampaikan dengan masyarakat. Kemudian juga mungkin ke jajaran pejabat ataupun jajaran Ibu di Pemkab Musirawas. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan di 1 tahun kepemimpinan Ibu Ratna Mahmud dan Haja Suwarti? Nah, saya sudah sering waktu awal-awal saya menjadi bupati, pada rapat staf saya bilang seluruh kepala OPD atau kepala dinas bekerjalah profesional, target orientasi manfaat dan target kinerja, layani masyarakat sehingga masyarakat puas. Jangan berpolitik dulu ya. Itu statement saya pertama masuk. Dan saya bilang saya juga merasa jika masyarakat puas, bagi saya berhasil saya memimpin Kabupaten Musirawas ini. Dan juga saya ingin menghimbau masyarakat Musirawas,
tetap prokes kesehatan, prokes daripada COVID-19. Karena kita lihat bahwa sekarang di Jakarta, di kota Palembang, di kota Lubuk Linggau itu meningkat semua terpaparnya daripada pandemi COVID-19 ini. Dan saya ingin menghimbau juga masyarakat tetap menggunakan 3M, 5M. Itu dalam bentuk sayang kita, cinta kita, pemerintahan Kabupaten Musirawas terhadap masyarakat. Luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Ya. Bupati Ya. yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dan Linggau Streaming untuk berbincang dengan Ibu. Ya, kita doakan yang pertama menyelesaikan tugasnya sebagai Bupati dengan sebaik mungkin dan sukses tentunya. Ya, pemerintahan yang bersih dan baik. Baik, ya kan. Pokoknya Musirawas mantap. Mantap. Ya, Musirawas itu mantap. Ya. Maju, mandiri, dan bermartabat. martabat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat 1 tahun kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.